Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Sofyan Arifin di channel Angga Trans. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit merevisi video saya yang kemarin di pembelajaran Al-Arabiyatul lil Atfal dengan metode edutainment. Baik, untuk kali ini saya tidak lagi menggunakan tidak langsung bersentuhan dengan siswa karena siswanya keluar semua. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit prosesnya, menjelaskan prosesnya bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan metode edutainment. Baik, untuk prosesnya dari awal, kita sebagai seorang pendidik yang sudah saya dapatkan kritik dan sarannya dari dosen kita tercinta, yaitu Ustazah Nisa Khairatun Nisa. Ustazah kami mengatakan bahwa di dalam proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar Al-Arabiyatul lil Atfal ini tidak harus menggunakan bahasa Arab full. Beliau mengatakan seperti itu, dan saya juga pikir benar. Karena kenapa? Karena keadaan atau karakter semua siswa itu tidak sama. Ada yang cepat tanggap dan juga ada yang lambat seperti itu. Oleh karenanya, dalam sebuah pembelajaran Al-Arabiyatul lil Atfal ini sesering mungkin guru pendidik berbicara menggunakan bahasa Indonesia, karena kita berada di Indonesia, mayoritas harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai pegangan atau sebagai alat untuk mencapai paham siswa. Kemudian diselingi dengan bahasa Arabnya dengan penambahan mufradat seperti itu. Dan untuk seterusnya itu di dalam proses metode edutainment, guru itu memberikan sebuah mufradat baru, yang mana mufradat itu sebelum diaplikasikan dalam metode edutainment diperintahkan oleh guru kepada siswa untuk menulisnya terlebih dahulu di buku tulis. Kemudian mencoba melafadzkannya secara bersama-sama bersama guru, bagaimana cara pelafalan yang benar. Kemudian baru setelah itu menjelang beberapa menit, sekiranya siswa sudah fasih atau benar dalam pengucapan atau pelafalan, kemudian guru mengaplikasikan mufradat tersebut ke dalam sebuah metode edutainment. Hal ini saya rasa tidak akan bosan siswa dalam belajar bahasa Arab. Karena kenapa? Di dalam metode edutainment ini siswa mayoritas bermain seraya belajar seperti itu. Dan kalau saya rasa dengan metode bernyanyi siswa sudah mengenalnya, jadi saya rasa mereka sudah bosan ya seperti itu. Kenapa saya tidak menggunakan metode bernyanyi? Karena saya rasa di lembaga-lembaga pendidikan untuk anak usia dini, mereka masyhur di kalangan mereka sudah menggunakan metode bernyanyi semua. Alangkah baiknya kita menggunakan atau mencoba hal baru dengan menggunakan metode edutainment. Kemudian kembali ke yang tadi, mufradat
mufradat yang diberikan atau pada saat berlangsungnya KBM itu diaplikasikan dalam sebuah kalimat, yang mana kalimat itu disampaikan oleh guru kepada siswa. Dan sebelumnya guru menyuruh siswa untuk membentuk dua kelompok bermain, ya, dua kelompok bermain terdiri dari, semisal kalau di dalam kelas itu ada 20 siswa, maka 10. Kemudian guru memberikan terlebih dahulu arahan atau cara bermainnya seperti apa. Dalam hal ini peserta terdepan atau siswa yang berada di depan ini maju ke depan, semuanya dua kelompok maju ke depan. Kemudian guru memberitahukan kalimat yang harus disampaikan atau dibisikkan ke teman yang belakangnya, memberikan kalimat tersebut, kemudian kembali ke tempat masing-masing atau ke tempat regunya. Kemudian setelah itu jikalau sudah siap bermain, maka guru menghitung seperti lomba lari seperti itu. Adanya persiapan, misalkan 1, 2, 3 mulai. Dan mulai saat itu peserta terdepan itu membisikkan kalimat yang sudah disampaikan oleh guru ke depan, ke belakang, ke teman yang di belakangnya dengan cara dibisikkan. Dan hal itu dilakukan secara terus menerus sampai kepada teman yang paling belakang. Kemudian teman yang paling belakang ini dan sebelumnya guru memberikan waktu 1 menit dalam satu kali putaran permainan sampai teman yang paling terbelakang itu menulisnya di papan tulis seperti itu. Itu adalah langkah-langkah atau prosedur daripada metode edutainment yang saya aplikasikan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar Al-Arabiyatul lil Atfal. Kemudian untuk penilaiannya agar supaya lebih efektif, karena yang menulis hanya di belakang di papan, kemudian agar lebih efektif di putaran berikutnya guru merolling siswa, semisal siswa yang berada di tengah untuk maju ke depan, berada di depan, dan yang di depan berada di belakang, dan seterusnya dilakukan secara rolling. Agar apa? Agar supaya siswa itu dapat merasakan keadaan ketika berada di depan, ketika berada di tengah, dan ketika berada di belakang. Mungkin seperti itu metode yang saya gunakan untuk pembelajaran Al-Arabiyatul lil Atfal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.